Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz dengan NPM 2335 dari kelas E. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran kali ini, yaitu bab 3 Components atau The Lego Blocks of I. Nah, untuk mencapai pembelajaran hari ini, itu kita akan memahami pergeseran paradigma dari kelas components ke fungsional components modern. Lalu yang kedua ada menguasai sintaks JSX dan membedakannya dari HTML konvensional. Lalu yang ketiga kita menggunakan komponen inti seperti view, text, dan image dengan tepat. Lalu yang keempat kita akan menerapkan strategi layout yang aman untuk berlayar proponi menggunakan save area view. Lalu yang kelima kita mengorganisir struktur proyek menggunakan metodologi atomic design agar kode tetap rapi dan scalable. Nah, yang pertama kita akan bahas itu fungsional komponen paradigma atau the new meta. Nah, dalam sejarah pengembangan React ini terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, mirip dengan transisi dari ponsel keypad fisik ke layar sentuh penuh. Dulu para penggemar React mengandalkan kelas komponen yang syarat dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP klasik lengkap dengan disk pewarisan inheritance dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Nah, pendekatan lama ini seringkali membuat kode menjadi sangat panjang atau verbose dan membingungkan, terutama bagi pemula yang kesulitan memahami konteks disk yang sering berubah-ubah di JavaScript. Nah, kelas komponen ini ibarat mesin pabrik tua yang sangat besar dan berisik. Ia bekerja tanpa perawatannya sulit dan memakan banyak tempat. Namun sejak diperkenalkan React Hooks pada tahun 2018, komunitas secara serentak bermigrasi ke fungsional komponennya. Nah, fungsional komponen itu pada dasarnya hanyalah sebuah fungsi JavaScript biasa yang menerima argumen atau disebut props dan mengembalikan elemen UI atau JSX. Nah, pikirkan ini seperti rumus matematika sederhana. Vx sama dengan Y, itu kamu masukkan bahan atau datanya, dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masakan atau tampilan layarnya tanpa ada sihir atau status tersembunyi yang rumit. Nah, kesadaran ini membuat kita bisa memecahkan termukau yang kompleks menjadi potongan-potongan kecil fungsi yang independen dan mudah dimengerti. Nah, jika kamu bisa menulis function name sama dengan dalam kurung arapana ke lalu selamat, kamu sudah setengah jalan menjadi pengembang React native-nya. Nah, keunggulan utama dari paradigma fungsional ini adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama. Nah, di kelas komponen ini kamu harus menulis konstruktor, super, dan render hanya untuk menampilkan teks atau hello world yang rasanya seperti harus mengisi formulir pajak hanya untuk membeli permen. Di fungsional komponen ini kamu harus langsung menulis apa yang kamu tampilkan, memotong birokrasi kode hingga 50% atau lebih. Efisiensi ini sangat krusial dalam pengembangan aplikasi mobile, di mana kecepatan iterasi adalah segalanya. Kami bisa lebih fokus pada logika bisnis aplikasi daripada bertarung dengan sintaks bahasa pemrograman itu sendiri. Lanjut, meskipun terlihat sederhana, fungsional komponen ini memiliki kekuatan supermarket adanya hooks seperti use state dan use effect. Hooks memungkinkan fungsi biasa memiliki ingatan atau state dan kemampuan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi. Sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh kelas, analoginya bisa lebih sederhananya itu jika fungsional komponen ada karakter dalam game RPG, maka hooks adalah item atau skill tambahan yang kamu pasangkan ke karakter tersebut agar bisa melakukan sihir. Nah, kamu juga akan bisa memasang skill atau memori use state agar komponenmu ingat berapa kali tombol ditekan, atau skill atau sense atau use effect agar komponenmu tahu kapan data baru datang dari server. Nah, dalam sistem plug and play ini, logika aplikasi menjadi sangat modular dan bisa digunakan ulang atau reusable di berbagai tempat dengan mudah. Pergeseran ini juga mengubah cara kita berpikir tentang separation of concurrence atau pemisahan tanggung jawab. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika atau JS dan tampilan HTML ke dalam file yang berbeda, yang seringkali merepotkan saat kita harus bolak-balik antar file.
Nah, dengan fungsional komponen ini, logika dan tampilan itu berdampingan dalam satu fungsi yang kohesif. Karena pada dasarnya tampilan adalah hasil langsung dari logika tersebut. Nah, sebagai mahasiswa zaman now ini, kita sangat disarankan untuk melupakan kelas komponen kecuali kamu sedang bekerja pada proyek warisan yang sudah tua. Industri saat ini bergerak sepenuhnya ke arah fungsional components dan hooks, dan dokumentasi resmi REC pun sudah menjadikan ini sebagai standar utamanya. Mempelajari kelas komponen di awal hanya akan menambah beban kognitif yang tidak perlu dan membingungkan pemahamu tentang aliran data modernnya. Lanjut, yang kedua, GSS Anatomy atau is not HTML is spread. Saat pertama kali melihat kode React Native, reaksimu mungkin, lah kok ada HTML di dalam JavaScript. Nah, ini kan ilegal. Nah, tenang, itu bukan HTML, melainkan JSS atau JavaScript XML. Sebuah eksistensi sintak yang memungkinkan kita menulis struktur UI dengan gaya yang mirip HTML atau XML. Nah, ini adalah bulas sintaksis atau synthetic sugar yang dirancang untuk membungkus panggilan fungsi JavaScript yang rumit menjadi sesuatu yang visual dan mudah dibaca manusia. Di balik layar, setiap tag JSX yang kamu tulis seperti view sebenarnya akan dikomplikasi menjadi pemanggilan fungsi create element dalam kurung view lalu titik 3 yang membosankan dan panjang. Jadi JS ini topeng cantik yang menyembunyikan kerumitan mesin JavaScript di baliknya. Nah, membuat proses mendesain UI terasa lebih declarative dan intuitif. Namun karena JSS adalah JavaScript yang menyamar, ada beberapa aturan ketat yang membedakannya dari HTML biasa, dan ini sering menjadi jebakan bagi pemula. Perbedaan paling mencolok itu adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya camel case alih-alih ke bab case seperti di HTML standar. Misalnya di HTML kita terbiasa menulis on click, tapi di JSS React Native kita harus menulisnya sebagai on press, atau kita harus memperhatikan huruf P-nya besarnya. Begitu juga dengan gaya styling. Kita tidak menggunakan string CSS biasa, tetapi objek JavaScript, sehingga background color berubah menjadi background color tanpa harus ada tanda strip gitu. Perubahan kecil ini sering membuat kita frustasi di awal, tetapi ini adalah pengingat konstan bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan di browser web biasa. Kekuatan jati JavaScript itu terletak pada kemampuannya untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung dalam markup UI-nya menggunakan tanda kurung kerawal. Bayangkan kurung kerawal ini sebagai portal dimensional yang menghubungkan dunia statis UI dengan dunia logika pemrograman. Nah, di dalam portal ini kamu bisa melakukan operasi matematika, memanggil fungsi, dan atau menampilkan variabel secara real-time. Nah, lanjut, di sini ada aturan emas lain dalam JSS itu adalah setiap komponen harus mengembalikan satu elemen induknya atau single parent element. Kamu tidak bisa mengembalikan dua view sejajar tanpa pembungkus, karena sebuah fungsi JavaScript hanya bisa mereturn satu nilai. Jika kamu mencoba mereturn dua elemen terpisah, kompiler akan bingung dan melemparkan error merah yang menakutkan. Solusinya adalah membungkus semuanya dalam satu view. Pembungkus jika kamu tidak ingin menambah elemen sampah ke dalam hierarki layout, gunakan fragmentnya. Nah, fragment itu adalah pembungkus transparan yang memuaskan aturan satu induk tanpa merender apapun di layar, menjaga struktur DOM atau view hierarchy tak bersih. Selain itu juga berbeda dengan HTML yang pemaaf, JSS kata soal penutupan tag atau closing text. Di HTML kamu mungkin terbiasa membiarkan tag atau input atau image terbuka begitu saja tanpa penutup, proses akan menebak maksudmu. Di JSS step wajib ditutup, entah itu dengan pasangan penutup teks dengan ada garis miringnya atau penutup diri sendiri. Dan jika kamu lupa menutup satu garis miring saja, seluruh aplikasi akan gagal dikomplikasi. Nah, terakhir perlu kita ingat bahwa JSS di React Native tidak memiliki tag HTML standar seperti div, span, height1 atau p. Mencoba membuat tag web ini tidak generatif akan menyebabkan error atau reference error. Div is not definite. Karena sistem operasi Android dan iOS tidak mengerti apa itu div, sebagai gantinya kita menggunakan komponen primitif React Native yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Lanjut, yang ketiga di sini ada core components library atau the starter pack. Nah, membangun aplikasi React Native itu ibarat bermain Lego. Kamu tidak membuat aplikasi sendiri, tapi kamu diberi kotak balok dasar untuk disusun menjadi apa saja balok dasar ini disebut core components. Dan yang paling fundamental dari semuanya adalah view. Antara view dan sebagai div
di dunia web atau kotak serbaguna yang menjadi wadah bagi komponen lainnya. View adalah kanvas yang utama kita. Ia bisa diberi warna latar, garis tepi, dan yang paling penting ia adalah penguasa tata letak atau layout yang menggunakan flexbox. Hampir setiap elemen UI yang kamu lihat, mulai dari produk-produk, kartu produk, tombol hingga holder aplikasi, pada dasarnya ada tumpukan kotak-kotak view yang di atas sedemikian rupa. Tanpa view, komponen lain akan berantakan tanpa struktur seperti kata-kata yang dilempar sembarangan ke atas meja. Nah, komponen vital kedua itu adalah teksnya. Nah, disinilah React Native sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan browser webnya. Di web, kamu bisa mengetik sembarangan di dalam div dan body, dan teks itu muncul. Nah, di React Native itu, semua string atau teks wajib dibungkus dalam komponen teks. Jika kamu mencoba menaruh kata hello, maka langsung di dalam view tanpa bungkus dengan teks, aplikasi akan mengalami crash seketika dengan persen error yang fatal. Nah, selanjutnya kita punya Emacs, komponen yang bertugas menampilkan gambar, baik itu aset lokal maupun dari jaringan internet atau URL. Nah, menampilkan gambar di mobil itu tidak sederhana di web, karena kita harus memikirkan ukuran dan resolusi yang seragam, layar yang seragam. Untuk bergambar dari internet atau remote image-nya, kamu wajib mendefinisikan dimensi width dan height secara eksplisit, atau gambar tersebut tidak akan muncul sama sekali. Ini berbeda dengan browser yang otomatis menyesuaikan ukuran gambarnya. Nah, React Native itu butuh tahu persis berapa ruang yang harus disiapkan di memori sebelum gambar selesai diunduh. Selain itu, properti resist mode sangat penting untuk memastikan gambarmu tidak terlihat gempeng atau terpotong jelek di berbagai turunan layar. Nah, aplikasi mobile tidak akan lenyap tanpa kemampuan untuk digulir, dan disitulah scroll wheel berperan. Scroll wheel itu wadah generik yang memungkinkan konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukurannya melebihi layar. Nah, namun ada satu peringatan besar yang harus dicatat: scroll wheel merender semua komponen anaknya sekaligus saat pertama kalinya dibuat. Nah, ini bagus untuk halaman statistik seperti tentang kami atau volume pendaftaran, tetapi bencana untuk daftar data yang panjang. Nah, untuk interaksi penggunanya itu kita dulu memiliki komponen seperti button yang tampilannya kaku dan berbeda dan touchable opacity. Nah, namun standar modern menyarankan penggunaan Versable, komponen yang lebih fleksibel dan fitur proof untuk menangani sentuhan. Versable memberi kita akses dalam mendalami ke status interaksi, seperti mendeteksi kapan jari menahan atau melepas tombol, dan mungkin kita mengubah gaya UI berdasarkan status tersebut. Dengan Versable, kamu bisa membuat tombol yang benar-benar custom, mulai dari efek air atau ripple hingga animasi kompleks saat ditekan tanpa terikat pada gaya bawaan serta operasi yang membosankan. Nah, terakhir kita punya text inputnya. Nah, komponen yang memungkinkan pengguna mengetik data seperti email atau kata sandi. Komponen ini adalah jembatan komunikasi dua arah antara pengguna dan aplikasinya. Nah, menangani text input ini membutuhkan aplikasi khusus pada Plus seperti keyboard tip, security text entry, dan manajemen state untuk menyimpan apa yang diketik pengguna. Tidak seperti elemen input HTML yang pasif, text input dari Native ini dikontrol penuh oleh JavaScript, yang berarti setiap huruf yang diketik akan memicu pembaruan ulang pada aplikasi. Memahami komponen inti ini adalah syarat mutlaknya, karena betapapun canggihnya aplikasimu nanti, semuanya pasti akan dibangun di atas fondasi view, text, image, dan input ini. Lalu yang keempat ada handling safe areas atau the nightmare. Nah, di era kejayaan iPhone 6 atau Android lama, layar HP hanyalah persegi panjang yang sempurna dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana. Namun sejak Apple merilis iPhone X dengan pony notch ikoniknya dan produser Androidnya mengikutinya dengan lubang kamera ataupun solder setelah yang melengkung persis persegi panjang, itu telah mati. Layar HP modern kini memiliki area-area berbahaya yang tidak boleh ditempati oleh konten penting, seperti area di balik kamera depan, area lengkungan sudut, dan area garis indikator geser atau home indicator di bagian bawah. Jika kita mengabaikan fakta fisik ini, akan menempatkan tombol beli tepat di pojok bawah layar iPhone terbaru. Tombol itu akan tertutup oleh garis sistem dan tidak bisa ditekan, membuat pengguna marah dan frustasi. Nah, untuk mengatasi masalah geometri layar kacau ini, React Native menyediakan komponen bawaan bernama Shape Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi berada di area aman, yang terlihat dan bisa diinteraksi secara otomatis. Menambahkan padding atau jarak untuk menghindari pony dan indikator sistem. Pada perangkat iOS, Shape Area View bekerja dengan sangat ajaib. Ia langsung tahu seberapa tebal pony
iPhone 14 dan iPhone SE dan menyesuaikan layout secara otomatis. Nah, namun Surf Area View ini bawaan natifnya memiliki keterbatasan yang cukup menyebalkan, yaitu dukungannya untuk Android seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak ada efeknya sama sekali di berbagai perangkat. Selain itu, ia hanya menangani padding yang terkadang membuat desain latar belakangnya terlihat aneh karena terpotong mendadak di area poni, menyisakan ruang putih atau hitam kosong yang jelek. Nah, oleh karena itu, solusi standar industri saat ini adalah meninggalkan komponen bawaan dan menggunakan pustaka React Native Sub Area Context. Pustaka ini jauh lebih cerdas dan fleksibel. Ia tidak hanya memberikan komponen Sub Area View yang lebih robust untuk Android dan iOS, tapi juga memberikan data angka atau instance yang presisi tentang beberapa pixel jarak aman di atas, bawah, kiri, dan kanan. Dengan data ini, kita bisa melakukan penyusunan manual yang lebih halus. Nah, penting juga kita memahami bahwa Asif Area bukan hanya masalah vertikal atas dan bawah, tapi juga horizontal, terutama saat HP diputar ke mode landscape. Pada mode landscape ini, poni HP akan berada di sisi kiri atau kanan, yang berarti kita harus memberi jarak di sisi tersebut agar teks tidak terpotong. React Native Save Area Context menangani perubahan arsitektur ini secara dinamis. Saat pengguna memutar HP, sistem akan menghitung ulang area aman dan aplikasi akan menyesuaikan diri secara real-time-nya. Nah, kesimpulannya itu menangani safe area itu adalah tentang menghormati perangkat keras atau hardware pengguna. Kita tidak bisa memaksa desain kotak kita masuk ke lubang yang tidak berbentuk kotak. Sebagai developer tugas kita adalah memastikan antarmuka aplikasi terasa cair dan menyatu dengan fisik HP, bukan bertabrakan dengannya. Lanjut, yang kelima itu Atomic Design in Mobile, Organizes the Chaos. Nah, saat kamu baru belajar menumpuk semua komponen dalam satu folder, komponen mungkin terasa praktis, tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki 50 layar dan 200 komponen berbeda, folder itu akan menjadi hutan belantara yang menakutkan, di mana mencari satu tombol saja butuh waktu lama untuk mencegah kekecauan. Tercas nih, kita membutuhkan sebuah metodologi perorganisasi kode, dan Atomic Design adalah salah satu yang paling populer dan efektif. Konsep ini yang dipopulerkan oleh Brad Frost mengadopsi prinsip biologi atau kimia. Organisme besar tersusun dari molekul dan molekul tersusun dari atom. Di React Native ini berarti kita memecah UI-nya menjadi hierarki kompleksitas yang bertingkat, bukan sekedar tumpukan file acaknya. Nah, tingkat pertama itu dan terkecil itu adalah atoms. Ini adalah komponen dasar yang tidak bisa dipecah lagi tanpa kehilangan fungsinya, seperti tombol button, input text input, ikon, atau label tipografi. Sebuah item sendiri mungkin tidak terlalu berguna, tapi ia adalah bahan dasar untuk segalanya. Contohnya, kamu membuat komponen My Custom Button yang sudah memiliki warna branding, aplikasi, dan animasi tekan standarnya. Lalu tingkat kedua itu adalah molecules. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang membentuk suatu unit fungsional sederhana. Contohnya klasiknya adalah sebuah search bar yang terdiri dari atom input atau icon dan mungkin atom button. Nah, molekul mulai memiliki konteks atau kegunaan yang lebih jelas daripada atom. Di sini kita akan mulai melihat bentuk UI yang familiar. Molekul yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dan bisa digunakan di berbagai tempat. Sebuah kartu profil pengguna sederhana yang berisi foto dan nama juga tergolong sebagai molekul. Nah, tingkatan ketiga itu ada organisme. Nah, organisme adalah kombinasi dari molekul, atom, dan organisme lain untuk membentuk bagian antarmuka yang kompleks dan utuh. Contohnya sebuah header aplikasi yang berisi navigasi, logo, dan profil penggunanya. Atau sebuah produk card list yang berisi deretan kartu produknya. Lanjut, di sini tingkatan terakhir adalah templates dan packs. Nah, templates adalah struktur kerangka halaman tanpa data nyata, sedangkan packs adalah wujud terakhir di mana data nyata disuntikkan ke dalam template tersebut. Nah, dalam konteks React Native itu dengan export router, packs biasanya berada di dalam folder app, sementara atom, molecules, dan organisme tersimpan rapi di folder src components. Pemisahan ini sangat membantu metal developer saat kamu ingin memperbaiki warna tombol. Kamu tahu harus pergi ke folder atom saat kamu ingin memperbaiki logika halaman home. Kamu pergi ke folder packs, tidak ada lagi aksi mencari jarum di tempatnya lain. Nah, menerapkan Atomic Design ini memang membutuhkan disiplin ekstra di awal. Rasanya mungkin ribet harus membuat banyak folder hanya untuk komponen sederhana. Namun, investasi ini akan terbayar lunas saat aplikasimu membesar. Skalabilitasnya adalah kuncinya. Tim dengan 10 orang developer bisa bekerja sama tanpa saling menimpa kode karena strukturnya jelas. Nah, Atomic
desain ini mengubah kode dari sekedar kumpulan teks menjadi sebuah sistem desain yang hidup. Lalu yang keenam di sini integrasi keislaman atau the architecture of unity. Nah, yang pertama itu komponen dan analogi bangunan yang kokoh. Filosofi komponen based architecture ini mengajarkan kita bahwa sebuah tombol kecil sama pentingnya dengan header besar. Jika satu komponen rusak, tampilan keseluruhan bisa terganggu. Ini persis dengan analogi yang digunakan Rasulullah SAW untuk menggambarkan hubungan antara sesama mukmin. Itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu yang berbunyi, seseorang mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Nah, dalam coding kita memperhatikan ini melalui komposisi komponen induk atau parent melindungi anak kecil dan komponen kecil bersatu membentuk fitur besar. Sebagai developer muslim, kita diajarkan untuk tidak merasa paling hebat sendiri. Seperti komponen, kita harus bisa berkolaborasi, saling menumpang dan bersatu untuk menambahkan aplikasi peradaban yang bermanfaat. Lanjut, yang kedua ada atomic design dan keteraturan nizam. Kita menggunakan metodologi atomic design untuk mengorganisir kode agar tidak berantakan. Kita menampilkan file pada folder yang tepat agar mudah dikelola dan indah dipandang. Islam sangat mencintai keteraturan dan kerapian. Allah Subhanahu berfirman, yaitu sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surah Al-Saf ayat 4. Kode yang semrawut adalah cerminan pikirannya semrawut. Dengan menerapkan struktur kokoh dari rapi dan penamaan komponen yang jelas, kita sedang mengamalkan nilai nizamnya. Kita menghormati orang lain dengan menyajikan pekerjaan yang struktur dan mudah dipahami, bukan meninggalkan kekacauan. Lalu yang ketiga ada komponen teks dan etika bicara. Di React Native itu kita belajar aturan keras. Teks tidak boleh melayang bebas, ia wajib dibungkus dalam komponen teks. Nah, jika tidak, aplikasi akan error. Ini berbeda dengan web di mana teks bisa muncul begitu saja. Nah, aturan teknis ini mengingatkan kita pada etika berbicara pada dalam Islam. Perkataan atau qaul tidak boleh dilontarkan sembarangan tanpa pembungkus. Ucapan seorang muslim harus dibungkus dengan adab dan kebenaran dan kebaikan. Itu ada surat yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatakanlah perkataan yang benar. Qaulan sadida. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Sebagaimana React Native menolak teks liar tanpa wadah, teks Islam menolak ucapan liar tanpa wadah adab. Setiap kali kita mengetik teks hello world, ingatlah bahwa setiap kata yang kita tampilkan di aplikasi haruslah terbungkus dan bingkai kebenaran dan tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir sini ada rangkumannya. Yang pertama itu fungsional komponen paradigm. Nah, fungsi adalah raja. Komponen modern hanyalah fungsi JavaScript biasa yang menerima data print dan mengembalikan data tampilan JSON. Nah, kalau hooks-nya itu kekuatan super. Seperti use state yang memungkinkan fungsi memiliki memori dan siklus hidupnya tanpa kerumitan disk atau kode yang bertele-tele seperti di kelas. Lalu yang kedua JSS anatomy. Di situ ada aturan camel case, yaitu atribut ditulis sebagai background color atau on press, bukan background color atau on click. Nah, portal logika gunakan kurung kurawang untuk menyisipkan variabel atau logika JavaScript langsung di tengah tampilan UI-nya. Nah, lalu yang terakhir itu ada single parent rule. Sebuah komponen wajib mengembalikan satu pembungkus induk utamanya. Lalu yang ketiga ada core component starter pack. Nah, yang pertama itu ada view, kotak kosong serbaguna, mirip div di web untuk layoutnya. Lalu teks itu wajib kita gunakan ya untuk membungkus semua string. Teks tidak bisa melayang bebas dalam view-nya. Lalu image-nya itu untuk gambar, wajib kita atur width atau height-nya jika gambar berasal dari URL internet. Lalu yang terakhir itu ada scroll view-nya, itu ada gulir sederhana. Ingat jangan gunakan untuk daftar panjang atau ribuan item karena boros memori. Lalu yang keempat ada handling save areas, musuh poni HP. Nah, di ini itu ada save area view itu komponen pelindung yang otomatis memberikan jarak padding agar konten aplikasimu tidak tertutup oleh poni, kamera, atau garis indikator home di bawah layar. Lalu yang kelima ada atomic design. Cara agar struktur proyek tidak berantakan seperti hutan limbah, hierarki pecah UI menjadi atoms, lalu molekules dan organis. Manfaatnya itu memudahkan pengguna ulang kode dan membuat tim lebih mudah mencari lokasi pada komponennya. Lalu di sini ada evaluasi komputasi, studi kasus dan analisis krisisnya. Oke, sekian dari pembelajaran pada bab 3 kali ini. Kalau ada yang salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.